Syiah merupakan salah satu aliran yang berkembang di Indonesia dan Syiah memiliki pemahaman yang sesat dan membahayakan bagi seorang muslim. Maka timbullah sebuah pertanyaan, haruskah kita menerima Syiah di negeri ini? Maka teman-teman sekalian, di sini kita akan bahas secara selengkapnya dan tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rumliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus menolak Syiah di Indonesia. Indonesia adalah negeri Ahlussunnah, penduduknya mayoritasnya bermadzhab Syafi'i. Namun beberapa waktu terakhir ada upaya pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kenyataan ini dengan menyebarkan paham Syiah di negeri kita yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Beragam cara telah ditempuh, diantaranya dengan menggiatkan program pertukaran pelajar dengan Iran. Kekhawatiran kita adalah jika para pelajar kita yang pulang dari negeri mula tersebut menjadi corong-corong penyebar Syiah. Pada kali ini, teman-teman sekalian, kita akan mengangkat beberapa akidah Syiah yang bertentangan secara diametral dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para duat Syiah menyembunyikan akidah batil ini demi lancarnya penyebaran agama mereka di negeri ini. Yang pertama, Syiah mencela Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin saat ini bukanlah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka berpandangan Al-Quran yang ada sekarang telah mengalami perubahan, penggantian, dan pengurangan. At-Tibrisi, salah seorang ahli hadis Syiah, meyakini telah terjadi perubahan dalam Al-Quran. Salah seorang ulama mereka berkata, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ia mengatakan, yang mengumpulkan dan membukukan Al-Quran hanyalah para imam. Diriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, siapa yang mengaku telah mengumpulkan Al-Quran dan membukukan seluruh isinya seperti yang diturunkan Allah, maka sesungguhnya ia seorang pendusta. Tidak ada yang mengumpulkannya dan menghafalkannya seperti yang diturunkan Allah, melainkan Ali bin Abi Thalib dan para imam sesudahnya. Meski orang-orang Syiah berpura-pura atau bertakiyah tentang masalah ini karena takut paham ini diketahui oleh kaum muslimin, namun masalah ini begitu jelas tertulis dalam buku induk mereka, di antaranya dalam kitab Faslul Kitab Al-Ihtisab, Ushulul Kafi, dan lain-lain sebagainya. Buku-buku seperti ini senantiasa berusaha disembunyikan agar tidak diketahui oleh kaum muslimin. Yang kedua, Syiah juga mencela dan mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Mereka berkeyakinan semua sahabat telah kafir kecuali beberapa orang saja. Seperti yang disebutkan oleh Al-Kulaini, semua sahabat sepeninggal Rasulullah telah murtad kecuali 3 orang, yaitu Al-Miqdad, Al-Aswad, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Nama Umar, lalu mereka ramai-ramai memukulinya dengan tongkat dan melemparinya dengan batu sampai ia mati. Setelah itu mereka mendatangkan kambing yang diberi nama Aisyah. Lalu mereka mencabuti bulu-bulunya lalu memukulnya sampai mati. Mereka juga berpesta pada hari kematian Umar bin Khattab dan memberikan penghargaan kepada pembunuhnya, yaitu Abu Lulu Al-Majusi, sebagai pahlawan agama. Dari sini kita melihat betapa kejinya orang Syiah ini. Mulut mereka begitu kotor, berlumur dengan cacian kepada sahabat-sahabat Rasulullah, terutama kepada Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan Hafsah. Padahal Allah Ta'ala memuji mereka semuanya di dalam Al-Quran. Tujuan mereka jelas, yaitu agar kaum muslimin menjadi ragu dengan agama mereka. Sebab Islam ini sampai kepada kita melalui para sahabat Rasulullah. Kalau kaum muslimin sudah meragukan kredibilitas para sahabat, maka cepat atau lambat agama ini pun akan diragukan kebenarannya. Yang ketiga, Syiah dan nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak dalam waktu tertentu, beberapa tahun, bulan, minggu, atau bahkan beberapa jam saja, terserah pada kesepakatan calon mempelai. Nikah mut'ah ini tidak ada bedanya dengan zina. Selain karena ada kontrak, juga tidak disyaratkan. Maka teman-teman sekalian, pada setiap tanggal 10 Muharram, mereka keluar memperingati hari Asyura dengan membawa seekor anjing yang mereka beri adanya saksi dan wali. Dalam ajaran Syiah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Minhajus Shodiqin, disebutkan bahwa nikah mut'ah memiliki keistimewaan yang besar. Di antaranya kedustaan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh Syiah dan disandarkan kepada Ja'far As-Shadiq, yaitu cucu Ali bin Abi Thalib, bahwa menurut Fatullah Al-Kashani, ia berkata, nikah mut'ah adalah bagian dari agamaku dan agama nenek moyangku. Siapa yang mengamalkannya berarti ia mengamalkan agama kami. Siapa yang mengingkarinya maka ia mengingkari agama kami. Bahkan ia bisa dianggap beragama selain agama kami. Anak yang lahir dari mut'ah lebih baik dari anak yang lahir dari nikah yang resmi. Orang yang mengingkari
nikah mut'ah ia kafir dan murtad. Dinukil Al-Qumi di dalam kitabnya Furu'ul Kafi dari Abdullah bin Sinan dari Abu Abdillah, ia berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan atas orang-orang Syiah segala minuman yang memabukkan dan menggantikan bagi mereka nikah mut'ah. Mereka bahkan tidak membatasi jumlah wanita yang boleh dimut'ah. Dikatakan dalam buku mereka dari Jurra Rabi dari Abu Abdillah, ia berkata, saya bertanya kepadanya tentang jumlah wanita yang dimut'ah. Apa hanya 4? Ia jawab, nikahilah 1000 wanita karena mereka dikontrak. Yang keempat, Syiah dan Yahudi. Fitnah yang terjadi di tengah-tengah ajaran Yahudi sama persis dengan yang ada pada agama Syiah. Kalau orang Yahudi berkeyakinan bahwa yang layak memimpin kerajaan dunia adalah keturunan Daud, maka orang Syiah yakin yang layak memimpin umat Islam adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi mengakhirkan sholat mereka sampai muncul bintang-bintang. Maka orang-orang Syiah menunda sholat maghrib mereka sampai nampak jelas bintang di langit. Padahal Rasulullah berkata, senantiasa umatku dalam fitrah selama mereka tidak menunda sholat sampai munculnya bintang-bintang. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Orang Yahudi membenci Jibril sebagaimana orang Syiah menganggap Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Menurut mereka, seharusnya Jibril menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib dan bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi memutarbalikkan Taurat, sedangkan orang Syiah memutarbalikkan Al-Quran dan mengubahnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.